Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kemarahan dari Ibu Ketua, dari Ibu DPR ini sangat memuncak begitu kan ya. Nadiem Makarim yaitu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mereka dirujak habis-habisan, dimarahi habis-habisan begitu kan. Kemana anggaran sekarang ini soal dana KEP dan dana BOS? Ya lihat saja di bawah katanya begitu kan. Jangan lalu kemudian dipasrahkan kepada dinas yang pada ujung-ujungnya begitu kan ya. Salah satunya rentan sekali pada korupsi. Lihat saja Kartu Indonesia Pintar hari ini. Apakah dijadikan bisnis? Kita lihat saja realitasnya begitu kan. Jangan-jangan ya kita lihat saja bahwa bagaimana temuan-temuan dari DPR ini. DPR ini bukan tidak tahu begitu kan soal bagaimana program ini program itu alurnya kemana begitu kan. Tapi pada kita kemarahan mereka sangat luar biasa. Mari kita saksikan seperti ini. Rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan Persekjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan, karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk itulah yang disampaikan oleh Ibu Menteri ini begitu kan. Maka kalau kita melihat dengan kemarahan Ibu DPR ini kepada Nadiem Makarim di situ begitu benar-benar memuncak luar biasa. Tapi satu sisi banyak komentar-komentar netizen ya sekarang ini nyinyirin ya si Nadiem itu begitu kan. Karena di era kepemimpinan seorang Jokowi, saya kira Nadiem itu masih banyak catatan ya yang seharusnya diperbaiki begitu kan. Ini
Marah ke Nadiem, Komisi 10 ya DPR minta KPK periksa anggaran Kemendikbud ya. KIP dana BOS banyak hancur katanya begitu. Lihat saja realitasnya, kemana anggaran itu begitu kan. Lihat saja di situ begitu, banyak sekali hal-hal yang kemudian dilakukan oleh Nadiem ya, kesalahan-kesalahan itu. Justru seorang menteri hari ini tidak melihat realitas atau perkembangan yang ada di bawah di situ begitu kan. Apakah KIP dan dana BOS ini salah satunya begitu, ada indikasi ini, ada indikasi itu, yang ini seharusnya kita tahu begitu kan. Maka marah ya ibu DPR ini, marah begitu kan ya, kalau nggak salah Ibu Anita begitu kan, marah besar-besaran kepada si Nadiem di situ begitu kan ya, marah besar begitu, meminta pimpinan ya dari Komisi 10 ya harus Kemendikbud ini harus diperiksa begitu kan ya. Ini harus diperiksa dan ini merekomendasikan kepada KPK untuk memeriksa Kemendikbud atau Ristek tersebut begitu kan. Karena dengan temuan-temuan yang ada selama ini, kemana anggaran itu? Ya kita lihat saja, padahal anggaran itu sudah ditambah katanya begitu kan. Program ini, program itu, justru yang di bawah tidak tahu sih nanti. Masa program-program seperti ini harus langsung ke dinas dan sebagainya begitu kan. Seharusnya kata Ibu DPR ini, lihat realitasnya, kalau yang di bawah ada kong kali kong, ya ini seharusnya dihentikan begitu oleh Nadiem begitu. Dia membaca data, memuncak kemarahan mereka begitu kan. Itulah ya, kalau DPR berpihak kepada rakyat di situ begitu kan. Jangan lalu kemudian menaikkan UKT begitu kan. Iya, dari beberapa staf dari kementerian di situ begitu kan, dan bahkan dari dari Nadiem tidak berkutik mereka begitu. Dimarahi terus begitu oleh Ibu DPR ini begitu. Maka saya hari ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu DPR ini sangat luar biasa begitu kan. Pada kenyataannya lihat saja ke depan bagaimana nuansa-nuansa yang kemudian keberpihakan kepada rakyat. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini marah ke Nadiem, Komisi 10 ya DPR minta KPK periksa anggaran Kemendikbud ya. KIP dana BOS banyak hancur. Kita tunggu saja. Anggota Komisi 10 DPR fraksi Demokrat ya Anita Jajoba ya gah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa penggunaan anggaran oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan ya, Riset dan Teknologi atau Ristek. Anita menyatakan hingga kini masih banyak persoalan atas realisasi anggaran di Kemendikbud serta penyerapan APBN di daerah. Tak hanya itu, juga menyoroti permasalahan guru P3K yang menurutnya hingga kini masih ada di antara mereka yang belum kunjung diangkat. Sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK. Ya, katanya begitu kan. Anita juga yang menyebutkan guru di daerah terpencil masih banyak belum menerima tunjangan itu. Nah, ini yang harus kita amati betul begitu kan. Apakah selama ini yang dilakukan mereka adalah ya hanya turun pada ujung-ujungnya mereka tidak ada apa-apa, survei sana sini begitu, pada ujung-ujungnya tidak ada action begitu kan. Ini atas kemarahan di situ begitu. Dan tidak hanya itu, mereka membahas terkait dengan adanya UKT yang begitu besar begitu kan, walaupun sudah dibatalkan masih saja dipertanyakan di situ begitu. Ya KIP misalnya begitu kan. Lihat saja program kementerian di Kemendikbud hari ini begitu. Lihat saja di di kampus-kampus begitu kan, apakah mereka cukup efektif atau jangan jadi kong kali kong atau bagaimana begitu kan. Ini yang harus kita periksa oleh kementerian tersebut. Maka dari sini begitu kan ya, Ibu Menteri ini sangat luar biasa ya, mengkritik habis-habisan si Nadiem begitu karena kinerjanya tidak begitu efektif begitu. Seharusnya Jokowi kenapa kok masih mempertahankan mereka? Apakah tidak ada yang lain begitu kan? Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.